Teman-teman, ini peringatan keras dan benar-benar kejadian ya. Jadi baru aja ada temen yang konsultasi ke aku, terus kemudian dia bilang tempat usahanya tuh tiba-tiba didatangin oleh petugas pajak atau DJP. Yang bikin syoknya itu adalah kata dia petugasnya itu langsung nembak data saldo rekening tabungan dia dengan sangat detail. Nah, pas dicek ternyata rekening yang ketahuan itu adalah rekening atas nama almarhum. Jadi suaminya itu udah meninggal gitu ya. Nah, si ibu ini bingung setengah mati. Kok orang pajak bisa tahu sih sedetil itu padahal suaminya aja udah meninggal dan saya, kata si ibu itu merasa nggak pernah lapor apapun. Nah, dengan aku Raymond kita akan bahas mengenai kejadian ini dan apa yang harus kita persiapkan untuk ke depannya, khususnya untuk orang-orang pribadi yang belum memiliki NPWP zaman dulunya ataupun sampai dengan sekarang tidak mau mengaktifasi korteksnya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita harus melek aturan baru. Kenapa sih DJP bisa tahu saldo rekening kita? Sebenarnya ini adalah peraturan lama, tetapi peraturan yang terbarunya yaitu dengan PMK 108 tahun 2025. Aturan ini adalah mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan. Jadi, salah satunya bank itu ya wajib lapor tentunya data keuangan nasabah ke DJP secara otomatis. Jadi, nggak ada lagi tuh rahasia bank buat urusan perpajakan. Terus, kenapa nih mereka tiba-tiba datang? Nah, waktu dulunya sebelum adanya PMK 111 tahun 2025, untuk para wajib pajak itu yang selalu ditekan, selalu diawasi dan sebagainya. Nah, ketika PMK 111 tahun 2025 ini muncul di tahun 2025 tentunya, yaitu tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, DJP itu sekarang bisa membuka ataupun bisa memberikan surat ataupun dia datang langsung ke lokasi ke si para yang disebut dengan para rakyat gitu ya yang belum mengaktifasi Cortex ataupun belum memiliki NPWP zaman dulunya. Kenapa bisa itu terjadi? Karena sistem DJP itu canggih. Begitu ada data yang masuk misalnya dari bank gitu ya, sesuai dengan PMK 108, lalu di-match nih dengan data laporan pajak kita. Ternyata karena kita nggak pernah lapor, akhirnya tentu nol semua. Nah, biasanya si orang pajak ini langsung datang. Langsung datang ke lokasi usaha. Apakah itu dibenarkan? Maka di dalam PMK 111 ini hal itu di DJP itu berwenang untuk hal itu. Nah, intinya adalah mereka bertanya, kalau ada selisih atau harta yang belum dilaporkan itu meskipun punya almarhum itu harus dicantumkan, harus dilaporkan. Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena sistemnya itu, sistem dari si Cortex-nya ini, Cortex tapi khususnya di back end-nya gitu ya, di belakang untuk dari pihak DJP-nya itu langsung bisa ada trigger pengawasan gitu. Ketika si wajib pajaknya ini belum pernah ngelapor ataupun belum melaporkan dengan harta yang sesungguhnya dengan apa yang dimiliki oleh informasi yang dimiliki oleh si KPP ini, oleh DJP ini. Nah, intinya adalah petugas pajak itu bisa langsung turun lapangan ataupun kirim SP2DK. Nah, lalu apa yang pelajaran yang mahalnya nih di sini teman-teman? Sekarang kita harus tahu bahwa semua warga negara adalah target pajak. Jadi jangan merasa aman aja nih karena ya dulu aku nggak pernah punya NPWP gitu ya. Nah, ini hati-hati. Nah, teman-teman juga harus ingat, NIK sekarang itu kan sudah jadi NPWP. Sekalipun statusnya non-NPWP, kalau ada mutasi rekening besar, pasti bakal ada tuh trigger alarm di sistem DJP. Intinya adalah apa? Ya, ketika rekening, kalian memiliki rekening contoh di 31 Desember 2024, punya rekening misalnya 200 atau 300 juta atau 1 miliar gitu ya, biasa 1 miliaran. Terus kemudian diinformasikan ke DJP, tetapi ternyata misalnya contoh si almarhum ini ternyata tidak pernah lapor usahanya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang si istrinya ini yang ditinggalnya ini, sekarang dia akan jadi ada punya masalah. Yang pertama masalahnya adalah kenapa penghasilannya itu tidak pernah dilapor. Nah, ini pasti kan akan ada denda dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika dia ada harta tetapi dia tidak dilaporkan, maka pihak DJP bisa saja mengatakan bahwa ini adalah tambahan penghasilan karena hal itu juga sesuai dengan definisi penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Nah, hal-hal seperti ini yang ngerasa kita semua itu ya untuk khususnya untuk orang-orang yang belum pernah punya NPWP terus kemudian ngelapor misalnya juga punya NPWP tetapi juga ngelapornya asal-asalan gitu ya. Nah, aku sih sarankan di sini sekarang. Yuk kita betulkan seluruh harta yang tidak sesuai di tahun-tahun baik yang sekarang maupun yang sebelumnya. Kita laporkan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, disinilah analisa harus berjalan teman-teman.
Ketika teman-teman punya penghasilan contoh 100 juta, tetapi punya harta, penambahan hartanya sampai 150 juta, kan itu nggak mungkin. Berarti ada penghasilan lain sebesar 50 juta untuk hal itu. Nah, teman-teman harus lakukan, dibongkar kembali penghasilan kalian di tahun tersebut tuh sebenarnya 100 juta atau mungkin 200 juta. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan pembetulan SPT-SPT yang sebelumnya atau juga melakukan pembetul ataupun juga melakukan pelaporan SPT jika memang belum pernah dilaporkan sama sekali. Lalu untuk kejadian ini seperti apa? Nah, sebenarnya ketika kita sudah mengingat bahwa NIK itu sudah menjadi NPWP, biasanya nih, dengan kalau mau mudahnya, ya pihak Fiskus bisa saja menetapkan seluruh harta itu bisa jadi penghasilan dia. Nah, itu kan dendanya besar sekali. Bukan cuma denda, berarti kan dia harus bayar pajaknya besar sekali. Nah, teman-teman untuk menghindari itu semua, kita perbaiki, kita lihat kembali SPT yang sudah pernah ada. Setelah itu kita perbaiki untuk hal itu. Oke, teman-teman, itu aja. Semoga cerita ini bisa berguna buat kita semua dan terlebih lagi untuk teman-teman yang belum lakukan aktivasi Kotex, yuk aktivasi terus kemudian kita lakukan analisa karena di tanggal 31 Maret kita sudah harus lapor SPT tahunan untuk orang pribadi. See you, bye-bye.